Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, Bu Siti sangat senang mendengarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, seperti biasa, Bu Siti akan mengingatkan teman-teman terkait kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saat teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, teman-teman Bu Siti harapkan dalam posisi duduk, agar teman-teman tetap fokus menyaksikan. Yang kedua, fokus mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Insya Allah, jika teman-teman tetap fokus saat menyaksikan video pembelajaran ini, teman-teman akan bisa memahami materi yang Bu Siti sampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, teman-teman silahkan mencatat informasi yang Bu Siti sampaikan pada alat tulis yang sudah teman-teman sediakan. Insya Allah dengan catatan tersebut teman-teman akan terbantu saat menyelesaikan tantangan yang Bu Siti berikan. Selanjutnya, Bu Siti akan mengajak teman-teman untuk bermain. Permainan kita hari ini adalah 1, 2, 3. Ini dia. Tebak nama surah pendek. Aturan permainannya, silahkan teman-teman tebak nama surah dari ciri-ciri yang Bu Siti sebutkan. Are you ready? Let's go! Oke, kita ke permainan yang pertama. Aku adalah salah satu surah yang diturunkan di kota Mekah. Dalam bahasa Indonesia, aku berarti manusia. Ayo, sudah ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Bu Siti sebutkan ciri-ciri terakhirnya. Dalam Al-Qur'an, aku surah yang ke-114. Aku adalah surah 1, 2, 3. Surah apa teman-teman? Betul sekali, barakallah. Jawabannya adalah surah An-Nas. Berikutnya, permainan yang kedua. Ciri-cirinya, aku adalah surah yang terdiri dari 3 ayat. Dalam bahasa Indonesia, artiku adalah nikmat yang banyak. Sekarang Bu Siti berikan ciri-ciri terakhirnya. Aku surah yang ke-108 dalam Al-Quran. Sudah tahu teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Yang jawabannya adalah surah Al-Kautsar. Baik, kita ke permainan yang ketiga. Ciri-cirinya adalah aku surah yang ke-110. Dalam bahasa Indonesia, artiku adalah pertolongan. Sudah ada yang bisa tebak? Baik, Bu Siti buka slide yang ketiga. Aku juga memiliki 3 ayat. Ada yang sudah tahu jawabannya? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah surah An-Nasr. Alhamdulillah, permainan kita sudah selesai. Berikutnya, teman-teman harus fokus mendengarkan informasi yang akan Bu Siti sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap fokus ya teman-teman. Apakah ada yang tahu apa nama tempat ibadah ini? Pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Ini adalah masjid, tempat ibadah umat Islam. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Apakah ada yang tahu nama tempat ibadah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gereja. Gereja adalah tempat ibadah umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik.
Nah, kalau tempat ibadah umat Hindu namanya apa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Masya Allah, jawaban teman-teman benar. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Nah, sekarang Bu Siti sudah munculkan 3 tempat ibadah. Dan sekarang Bu Siti memiliki gambar ini. Apakah teman-teman tahu apa nama tempat ibadah ini? Baik, kalau teman-teman lupa, Bu Siti akan bantu. Nama tempat ibadah ini adalah wihara. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Nah, teman-teman, baru saja Bu Siti menampilkan beberapa tempat ibadah yang ada di Indonesia. Apakah hari ini kita akan belajar tempat ibadah? No. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan sila pertama Pancasila di rumah dan di sekolah. Teman-teman pasti ingat kan ya, kalau lambang sila pertama Pancasila adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya, apakah masih ada yang ingat kata kunci untuk sila pertama? Kita sudah belajar di kelas 2 loh. Hayo, siapa yang masih ingat? Oke, baik. Kalau teman-teman lupa, Bu Siti bantu ingatkan. Kata kunci untuk sila pertama Pancasila adalah beribadah. Pasti teman-teman tahu kan apa saja bentuk ibadah kita sebagai umat Islam? Ya, ada banyak sekali teman-teman. Beberapa contohnya adalah melaksanakan sholat. Ini termasuk juga sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, mengaji atau bertadarus atau murojaah surah-surah yang sudah teman-teman hafalkan, atau yang masih iqra boleh mengaji iqra seperti itu. Kemudian yang terakhir, berkurban. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah tentang rezeki yang Allah sudah berikan. Jika ayah bunda memiliki rezeki dan bisa berkurban saat bulan Dzulhijjah, ayah bunda atau teman-teman boleh melaksanakannya. Selanjutnya, Bu Siti akan memberikan tambahan informasi terkait pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah. Beberapa contohnya adalah: pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita harus percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Maksudnya adalah sebagai umat sekaligus rakyat Indonesia, maka kita harus saling menghormati. Contohnya, jika kita bertemu di jalan, saling menyapa. Jika kita memiliki tetangga yang berbeda agama, maka kita juga harus tetap bersikap yang baik atau sopan santun. Bukan berarti karena berbeda agama dan keyakinan, lantas kita tidak bertegur sapa. Seperti itu. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, kalau teman-teman dibebaskan untuk menjalankan perintah Allah, maka kita juga tidak boleh mengganggu umat agama lain untuk beribadah. Contohnya, saat agama lain sedang beribadah, apakah kita boleh berisik atau mengejek cara beribadahnya? Tentu saja tidak boleh ya, karena umat agama lain pun tidak melakukannya. Jadi kita juga tidak boleh melakukan atau bersikap yang tidak baik terkait cara beribadah atau saat mereka melakukan ibadahnya.
Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini maksudnya, walaupun kita percaya bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, namun kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut beribadah seperti kita. Dan yang terakhir, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Arti sederhana dari toleransi adalah memberikan kesempatan kepada masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan ibadah, merayakan hari besarnya, seperti itu. Nah, sekarang Bu Siti akan memberikan beberapa contoh sikap Fulan dalam mengamalkan sila pertama Pancasila di rumah dan di sekolah sebagai seorang Muslim. Jika pernyataan tersebut selalu dilakukan Fulan, maka kita akan berikan simbol warna hijau. Jika pernyataan tersebut jarang dilakukan oleh Fulan, maka kita akan berikan simbol warna kuning. Dan jika pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Fulan, maka kita akan berikan simbol warna merah. Dari setiap pernyataan yang dilakukan Fulan akan ditampilkan juga alasannya atau akan ditambahkan dengan alasannya. Contoh yang pertama, membaca Al-Quran atau Iqra di Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, simbolnya warna merah, artinya Fulan tidak pernah melakukan hal tersebut. Apa alasannya? Alasannya adalah setiap hari saya baca Iqra di rumah. Nah, seperti itu teman-teman. Boleh ya alasan seperti itu. Selanjutnya, berinfak di masjid atau musola atau surau. Fulan berikan simbol apa? Simbolnya warna kuning teman-teman. Artinya Fulan jarang melakukan hal tersebut. Mengapa atau apa alasan Fulan? Alasannya karena menurut Fulan atau menurut saya, berinfak tidak harus di masjid. Berinfak itu boleh di mana saja, seperti itu teman-teman. Atau berinfak boleh kepada siapa saja. Yang terakhir, pernyataan Fulan membaca doa setelah makan. Fulan memberikan simbol apa ya? Simbolnya adalah warna hijau. Berarti alasan Fulan apa ya teman-teman? Alasannya karena hal tersebut adalah bentuk syukur saya atau bentuk syukur Fulan atas rezeki dari Allah. Seperti itu. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Siti harap teman-teman bisa memahami materi ini ya. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa mengakses video ini kembali. Selanjutnya, teman-teman akan menyelesaikan penugasan yang telah disediakan. Selain itu, jika tantangan Home Fun Project kedua telah teman-teman ambil, maka silakan menyelesaikan tantangan ke-20 terkait materi ini. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Bu Siti akhiri kegiatan hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.